Hai semuanya, selamat datang di Speak It Loud. Dan seperti luar biasanya, Speak It Loud itu selalu ada 2 kali dalam sebulan. Dan kali ini tamu aku juga spesial karena jauh banget lokasinya teman-teman. Kemarin Speak It Loud yang lalu siapa ya? Kayaknya KTO. Nah kali ini adalah Kak Ria Metria Siregar. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram udah beberapa hari diposting sama tim promo Speak It Loud malam hari ini. Ini juga ke pending, tapi syukurlah akhirnya Speak It Loud bisa terjadi pada malam hari ini. Dan sekarang teman-teman kita akan ngobrol sama Karya. Aku ketemu Karya tuh baru aja kayaknya bulan lalu 17 Agustus teman-teman. Aku ketemu Karya 17 Agustus, baru kenal dan kita bisa klop. Dan malam ini aku percaya ceritanya Karya bisa jadi blessing buat teman-teman semuanya, bisa jadi jawaban barangkali untuk pertanyaan teman-teman atau doa teman-teman selama ini. Tapi sebelum kita ngobrol nih, aku ngajak teman-teman untuk klik subscribe, terus juga bisa kasih like, bisa komen, teman-teman bisa menyarankan siapa narasumber selanjutnya yang jadi tamu di ruang tamu Tenti. Dan teman-teman juga tolong bagiin ke semua sosial media kalian kalau kalian merasa diberkati lewat Speak It Loud malam hari ini. Oke deh, sekarang kita mulai ngobrol. Hai Karya. Hai semuanya. Terima kasih untuk waktunya Kak. Ini bukan cuma hari ini loh. Kemarin kita udah sama-sama berjuang, Karya apalagi untuk menyelesaikan masalah jaringan, masalah laptop dan lain sebagainya. Karena laptopnya susah banget kehubung sama handphone. Tapi thank God hari ini kita bisa ngobrol. Nah Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku persilahkan Kakak memperkenalkan diri. Kakak bisa bagiin kayak domisili, karena tadi aku bilang Kakak di tempat yang jauh gitu, bukan di Eropa ataupun di Afrika, tapi nanti Kakak ngasih info sendiri. Terus juga bisa ngasih tahu aktivitas Kakak, namanya, ya apa yang Kakak mau bagiin. Silahkan. Hai Tenti. Hai semuanya. Saya Ria. Saya saat ini tinggal di Jakarta dan juga seorang karyawati. Saya kerjanya juga di Jakarta. Kemudian apalagi ya, domisili, kerja, sama apalagi Ten? Aktivitas tadi udah ya, kerja di Ya, mana saya ya Kak? kerja, saya seorang karyawan. Nah, Kakak Karyawan. tuh kerjanya concernnya di bidang apa gitu loh Kak? Oh iya, Kali oke. aja ada yang butuh kan? Oh iya, oke, baik. Siapa tahu ketemu klien di sini. Iya, iya. Ya, saya di Jakarta sebenarnya basically pegang jadi marketing di satu produk baby gitu ya. Kita distribusi di seluruh Indonesia. Mereknya boleh saya sebut? Boleh banget, boleh banget. Ya, mereknya itu Dedejas. Ya, kemudian di samping itu juga saya gabung sama satu perusahaan properti juga gitu ya. Dan di situ juga saya jadi agent properti. Buat teman-teman yang mau cari properti boleh kontak saya. Ya, jadi seperti itu aktivitasnya. Oke. Jadi kalau mau kontak Karya, teman-teman nanti lihat di description-nya aku taruh link Instagramnya Karya. Jadi teman-teman bisa DM langsung kalau butuh rumah atau butuh something tentang bayi-bayian ya. Nah, aku seneng tadi Karya mention tadi kerja di salah satu produk baby ya Kak ya, Ya, ya. company ya. Nah, karena sebentar tuh aku pengen banget Karya bisa bagiin kesaksian yang aku dengar juga beberapa waktu lalu dalam perjalanan yang panjang itu ya. Karya cerita bagaimana Tuhan tolong dan itu luar biasa banget Kak. Nah, sebelum kita sampai ke titik itu, aku mau infoin ke teman-teman kalau seperti yang aku bilang tadi, 17 Agustus aku ketemu Karya di Jakarta karena kita ngikutin sebuah event di Serpong. Dan aku bersyukur banget karena kita bisa ketemu, ngabisin waktu 2-3 hari gitu sama-sama. Aku pulang dari event itu, dari trip di Jakarta, aku ngerasa penuh karena orang-orang yang aku temui dan melihat bagaimana Tuhan tuh berkarya begitu hebat dalam kehidupan setiap orang. Dan aku percaya
sama kita juga, Tuhan tuh mau ngelakuin hal yang sama. Dan Karya, aku pengen di awal ini Karya mungkin bisa bagiin kali ya perjalanan hidup kakak. Apakah kakak tuh lahir besarnya udah di Jakarta atau dimulai dari mana nih kak menceritakannya? Oke, baik. Dulu sih sebenarnya saya lahir di Medan kan, Oh dan Medan. kemudian kuliahnya di Bandung sebenarnya. Oke. Di Bandung, lama di Bandung juga, sempat kerja di Bandung juga. Eh, Bersyukurnya tuh Tuhan tuh apa ya? Kayaknya ngebentuk dari mulai kecil ya, remaja sampai dewasa itu amazed banget dengan pekerjaan Tuhan. Dan aku percaya sih semua kita pasti ngalamin ya, pasti ada pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup setiap kita gitu. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita juga bisa berfungsi di setiap apa ya domain yang Tuhan bawa untuk kita berfungsi gitu. Jadi Jadi kakak lahirnya di Medan tapi yes, bertumbuhnya di Bandung. Anak ya. Bandung banget nih ya. Terus apakah lahir di perjalanan itu kakak udah pribadi yang punya interaksi yang apa aktif dengan Tuhan, interaktif gimana ya, komunikasi yang lancar dengan Tuhan atau hanya seorang Ria yang beragama gitu ke tempat ibadah gitu? Waktu pas di Medan sih jujur kan itu kan masih sama sekali belum belum boleh dikatakan tuh belum mengenal Tuhan dengan benar ya di waktu masa remaja. Tapi apa namanya waktu pas sudah kuliah, karena di Bandung tuh dulu kita ada sesi yang namanya apa bukan sesi sih, ada yang namanya kayak penjangkauan pemuritan gitu kan. Jadi anak-anak mahasiswa itu menjangkau kita yang masih SMA atau yang masih kuliah. Jadi saya tuh kayak ngerasain Tuhan itu pas udah di Bandung. Jadi maksudnya bisa apa ya bisa ngalamin hadirat Tuhan, dan itu sebenarnya panjang ya Ten, tapi kayaknya ceritanya cukup mungkin agak harus dipotong-potong karena banyak banget. Jadi saat di Bandung itu SMA lah ya, SMA dijangkau, jadi kemudian Oh SMA ya kak, bukan kuliah? SMA, jadi Oke dijangkaunya ke oke. SMA. Mm-mm. Tapi lebih ngalamin lagi itu bener-bener ngalamin tuh pas udah kuliah, karena mungkin udah mulai bisa ya, walaupun SMA udah ada rasa haus untuk baca firman. Awalnya nggak ngerti loh baca firman, nggak bisa, nggak ngerti nih firman tuh maksudnya apa, nggak ngerti. Tapi Dan tadi kakak bilang ngalamin. Ini ngalamin Tuhan, kakak bisa jelasin nggak sama teman-teman kita, ngalamin itu dalam artian seperti apa? Kayak definisinya gimana ngalamin oh Tuhan ya, kak? oke, baik. Kan gini biasanya kalau misalnya waktu masih remaja atau masih anak kecil, kita kan dampingi orang tua ya. Oh, kita percaya Tuhan Yesus gitu ya. Lalu kita adalah orang percaya yang ke gereja setiap hari Minggu gitu ya. Tapi kita nggak tahu siapa tuh Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Ya only God yang seperti sebagaimana biasanya orang lain juga punya Tuhan. Tapi kita nggak ngalamin, kita nggak mengenal dia sebagai yang Bapak, sebagai Bapak buat kita gitu ya, yang mengajarkan segala sesuatu yang benar yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu itu, taunya hanya oh saya punya Tuhan gitu. Tapi waktu pas udah kuliah dan terus dibimbing, SMA masih ada yang namanya cinta mula-mula ya, kasih mula-mula ya. Itu waktu Itu SMA pas baru bertobat tuh. ya bener baru dijangkau. Dan kayaknya kalau bahasanya impartasi ya, impartasi dari orang yang udah dijamah dulu juga gitu ya, udah ngalamin hadirat Tuhan. Rasa haus lapar pantai itu waktu SMA tuh, bayangin ya, kadang-kadang tuh lagi nyuci piring itu ada keinginan untuk tinggalin cuci piringnya, masuk kamar doa, dan itu tinggalin. Terus kadang-kadang lagi sapu-sapu, masuk kamar doa, itu dorong itu oke, saya tinggalin, saya doa, itu enak banget. Terus harus ada persekutuan dan ya kadang-kadang untuk izin kan agak susah ya, karena aku basically dari background bukanlah yang suka persekutuan, jadi nggak ini sih. Cuman karena kalau kita udah terbiasa dengan yang excited, yang kita bisa berekspresi ya sama Tuhan gitu, pasti tuh ada persekutuan pelajar pasti datengin kayak gitu. Itu waktu pas waktu SMA.
Nah, pas kuliah nih, udah ada komitmen, udah ngerasain, kalau saya udah dijamah sama Tuhan, artinya saya juga mau dong teman-teman aku ngerasain. Itu ada di situ. Masa sih cuma aku doang yang ngerasain? Aku mau dong teman-teman aku gitu ya. Aku mau dong orang-orang yang aku kenal mereka bisa kenal juga Tuhan ngerasain. Ya ampun tuh nggak bisa dikatain ya. Kita Iya. lagi sapu-sapu atau beberes, tapi ada desire untuk masuk doa gitu. Dan waktu kakak doa, kan kebanyakan generasi muda tuh ya, kita nih ya, kita lebih 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 realistis lah istilahnya kak. Kalau berdoa, kalau ngobrol gini kan aku nggak bisa ngelihat wajah kakak nih, walaupun kita online nggak ketemu di satu ruangan. Tapi kayaknya dengan Tuhan yang kita nggak tahu sosoknya seperti apa, wujudnya gimana, kita nggak bisa denger dia ngomong apa. Jadi waktu kakak ngomong tentang ngalamin Tuhan, terus kakak juga tadi bilang sampai waktu lagi nyapu, lagi beberes, Tuhan tuh ngomong dan kakak bisa tinggalkan itu semua lalu berdoa. Apa ya? Apa yang kakak rasakan waktu kakak berdoa? Oh iya, Perasaan apa yang bikin kakak tuh bisa mau gitu? Kita kan kalau datang ke suatu tempat, ketemu orang, ada sesuatu ya, entah perasaan excited, entah perasaan marah juga bisa nih ketemu orang karena marah atau ya, cemburu atau sedih. Nah, perasaan apa yang kakak alamin sampai kakak bilang kakak rela tinggalin semuanya gitu? ya. Saya tinggalin aktivitasnya saat itu ya, Mm saat -mm, di mm -mm, aktivitas untuk masuk doa. Jadi perasaan yang dirasain sih, saya percaya memang Roh Kudus kan dijamah nih waktu kita lagi didoain kan, waktu persekutuan ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Tapi mungkin saat itu belum mengalami baptisan Roh Kudus, tapi belum ngerti sepenuhnya. Tapi sudah mm dijamah sama Tuhan dengan uh, ya adanya Roh Kudus yang menolong kita, sehingga kita memiliki hati yang taat ketika Tuhan bilang, ketika kita diarahin oleh Roh Kudus masuk doa dan kamar, karena mungkin kita lebih banyak aktivitas, kita nggak tahu kapan harus berdoa, kita nggak punya waktu yang prioritas buat Tuhan. Mungkin saat teduh oke, tapi dari pagi sampai sore kita nggak sadari semua aktivitas itu. Sekarang aja sadar-sadar ya, udah mulai ngerti gitu. Kalau dulu kan nggak tahu prioritas untuk cari Tuhan dulu dibanding itu nggak tahu. Tapi dengan itu kayak diarahin, cari Tuhan dulu, baru aktivitas yang lain. Itu tuh baru Oke. ngantuk sih sekarang. Jadi kalau dibilang apa yang buat ya dorongan untuk berdoa dan rasa saya percaya sih Roh Kudus sih yang buat untuk taat, nggak hitung-hitungan, udah didorong nih, udah ada dorongan gitu, ada hasrat kayak kita lapar ya pasti kita yang cari makanan dong, ya nggak, kita haus pasti kita cari minuman. Sama ini disuruh masuk doa, udah aja doa. Terus yang dirasain apa? Jujur sih aku juga dulu ya dari mulai zaman itu seperti jangkau, saya ngerasa kalau saya nggak ngedapetin kayak impresi ya, istilahnya impresi itu kayak pemahaman dari penyingkapan firman yang kita baca. Kalau saya nggak ngedapetin apa nih arahan Tuhan waktu doa, saya ngerasa saya nggak mau beres doa. Jadi waktu Hmm. doa saya mesti dapetin Tuhan apa nih pesannya. Baca firman, sometimes dia juga arahin buka pasal sekian. Sometimes gitu. Kadang juga aku sih random baca gitu ya, tapi pasti ada firman yang ngebekas gitu, dan pasti tanya Tuhan apa nih yang Tuhan mau bicara gitu, dengerin. Dan dia tuh nggak tahu, dia kasih pemahaman. Dan waktu zaman masih SMA dan kuliah itu ya, kalau Tuhan nggak bicara, Tuhan nggak ngomong apapun, saya nggak mau berhenti doa gitu. Jadi kadang doa kalau masih kosong nggak bisa, saya nggak mau kosong, ngerti nggak? Kita doa Iya, iya kak. kosong sama doa kita ngalamin gimana ya, nggak bisa diungkapin sih ya. Iya, Jadi aku coba kasih ilustrasinya. Kayak tadi, misalnya tadi kakak bilang nyapu. ya, Kalau nyapu, hasilnya adalah rumah bersih, kita ya, lega. ya, Kalau doa, hasilnya adalah tadi kakak bilang ada impresi, ada pesan dari Tuhan. Jadi mungkin setiap kali selesai doa, kakak merasakan hidup ini jadi terarah. ya, Gitu ya kak ya. ya Kan pasti kalau, sikap kita juga jadi terkontrol kan. iya Gak benar-benar. mungkin kita sama, which is aku di Bandung sama nenek gitu ya. Gak mungkin ketika nenek itu lagi ngomong apa, and then kita responnya itu apa atau enggak, itu akan lebih reformat, lebih respect sama orang tua, menyampaikan kata-kata lebih lembut. Karena kita Iya tahu kak. di dalam kita ada Tuhan, jadi kita nggak akan punya respon yang sembarangan dengan orang tua. Iya, iya Dan kak. mereka juga akan jadi respect, kok anak ini jadi berbeda ya? Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan, dan itu siap ngalamin. Walaupun sekeliling kita kelihatannya tidak seenak yang seharusnya yang kita inginkan, tapi ketika Roh Kudus yang udah ngarahin dan kita dipenuhi oleh Dia ya,
otomatis respon kita sama sekeliling kita pasti beda banget. Mereka akan jadi Iya, benar. reseptif. Itu Benar. sih. Iya. Aku ya setuju sih Kak sama apa yang Kakak bilang. Yang kita syukuri dalam Tuhan itu waktu kita diberikan arahan, Tuhan tuh kayak bilang, nih kamu kesini, Ya, kamu ngelakuin ini, dan hebatnya lagi kita dikasih kemampuan untuk mengerjakannya, which is awesome. benar. Betul Ya, sekali. kita menemukan banyak motivator atau Ya, orang-orang yang mereka tuh bisa ngarahin, tapi mereka nggak bisa kasih power untuk kita ngelakuin. Tapi ya, hebatnya Tuhan tuh dia ngasih arahan, dia juga ngasih kekuatan, kasih kemampuan, kasih fasilitas untuk kita mengerjakannya, dan itu luar biasa sih. Itu yang kita syukuri ya, hidup dalam Tuhan tuh. Karena Kak, aku biasanya ngomong ini juga sih ke teman-teman aku, bayangin kalau kita tuh jalan nggak ada tujuan. Apa ya, nggak pusing tuh kepala, udah jalan 2 jam, 3 jam mau kemana? ya, Kita jadi gelisah, galau, dan apa, bete juga, jadi marah juga, karena nggak ada arahan. ya, Jalan aja nggak tahu mau kemana. Tapi waktu kita dapat arahan dari Tuhan, lakuin ini, kesini, bikin ini. Kita tuh ada kepuasan ketika mencapai apa yang Tuhan mau gitu Kak. Dan ya. seperti yang aku bilang tadi, ada kemampuan untuk mengerjakannya. Wow, awesome. Nah terus Kak, dengan pengalaman perjalanan iman Kakak seperti itu, sampai kepada detik ini, sekarang, di titik ini, sosok Tuhan, sosok Yesus itu buat Kakak seperti apa sih? Oh, wow, nggak bisa dikatain ya. Kalau Iya. Tuhan buat aku kadang-kadang gini, ya he is my daddy, jadi I call him daddy. Mhm. Bahasa aku buat dia daddy gitu. Aku lagi Mhm. kayak gini, lagi aktivitas aja, dia ngomong sesuatu nih, Tuhan ngomong sesuatu, dia ngarahin. Misalnya, By the way Kak, nih. Sebelum lanjut, Tuhan ngomong. Gimana tuh Kak? oh, Tuhan ngomong lewat apa? ya, 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 Biasanya sama Kakak ngomongnya gimana? oke. Untuk menggambarkan omongannya Tuhan itu agak, itu kan di hati ya, di Oh, di hati. Tapi hati. emang dia ada Oke, di di tengah hati. kita. Tapi Mhm. kita bisa ngerasain kalau itu tuh arahan dari dia gitu. Nggak tahu sih, Mhm. karena emang dia bersama kita kan. Jadi eh, apa ya, apa yang kita lagi kerjakan kita tahu dia ada di dalam kita. Jadi tinggal ngomong aja, jadi gimana ya ini gitu. Terus pasti Mhm. dia dari dalam dia akan ngomong, Oke. eh, begini loh, begini dengan lembut, Mhm. begini loh gitu. Tapi itu semua kita bisa ngalamin Mhm. kalau persekutuan kita itu sama Tuhan hidup dan sehat. Karena Iya gini, sih, Tuhan benar-benar Kak. hanya akan mau tinggal dalam kita ketika kita hatinya bersih. Benar. Bersih gimana? Kita nggak ada konflik batin sama orang. Ya nggak ada sih orang yang tidak pernah punya masalah dengan orang lain, nggak sih? Tapi semua itu proses. Tapi Mhm. Tuhan akan bongkar kok. Kalau kita punya sikap hati yang Tuhan, saya mau hati aku diisi sama Tuhan. Yang ngerasain, saya nggak mau karena ketika ada ganjelan di hati saya terhadap siapapun, saya nggak beresin itu. Otomatis akan merusak hubungan kita sama Tuhan tuh. Kan Tuhan bilang, Oke. kalau kamu mau diampuni, kan ampuni dulu kesalahan orang lain. Mhm. Jadi kalau kamu mau datang di hadapan Tuhan berdoa, ya kamu juga beresin dulu dengan orang lain gitu kan. Mhm. Istilahnya ya masa kita datang sama Tuhan itu kita wah jengkel nih sama dia. Itu kan, jadi kadang-kadang kalau datang sama Tuhan, ampun ya, aku tuh tadi ngomong, misalnya contoh nih, aku di Jakarta kan kayak kos ya misalnya, Mhm. tadi aku sama si mbaknya ngomongnya kurang bagus, itu pasti harus transparan banget Mhm. Mhm. aku semua aktivitas kita. Jadi aku ngomongnya Mhm. begini, maaf ya Tuhan, ampuni aku nggak akan ngulangi. Nanti dia akan kasih tahu, baca. Seringnya sih baca ayat sekian, firman sekian, baca ini. Ah, Nah, jadi baca. Tuhan taruh di hati, terus lewat ayat firman Tuhan juga Tuhan bisa Ya, bicara, kita ya, diingetin ya. Nah, Tuhan. Nah, benar. gitu cara Tuhan ngomong ya. Jadi tadi kata kakak, sosok Tuhan itu seperti Bapa buat kakak, dan Ya, itu seperti lagi sih terbukti bapak lewat lah buat kita ya. uh-uh. Dan itu terbukti lewat bagaimana kakak berinteraksi dengan Tuhan, dan Yes. bagaimana Tuhan mengkomunikasikan sesuatu sama kakak lewat apa yang ditaruh di hati, lewat tiba-tiba ingat saja satu ayat firman Tuhan. Wow. Dia lurusin, kadang-kadang kita lagi doa nih, kita lagi ada Mm-mm. sesuatu unek-unek ya, unek-unek gitu. Kok kemarin aku ada omongan dari seseorang kok nyelkit ya gitu ya, kok nggak enak ya gitu, dipikirin gitu kan.
terus akhirnya iya aku bete deh sama si ini gitu, aku ngomongnya nggak enak ya gitu. Ternyata dia tuh udah menyimpan satu satu sesuatu yang nggak beres kan, which is itu hati kita gitu. Hati kita kan nggak boleh kotor karena kita Benar, tahu benar. dia suci gitu. Oh iya, Yes. jadi harus beresin sama Tuhan, datang sama Tuhan gitu. Dan akhirnya udah minta ampun nih, dia pasti ngarahin kok. Waktu kita terus doa doa gitu, terus Tuhan, saya nggak sadari kalau itu tuh harus diberesin ya, hal-hal tentang bagaimana sikap kita terhadap reaksi atau apa ya, sikap orang terhadap kita gitu Mm-mm. kan Kita semua nggak bisa kita nggak bisa atur ya perlakuan orang sama ya kita. ya Kita kita nggak bisa nggak prediksi, nggak bisa tebak. benar, dan kita Tapi nggak kita bisa atur respon kita. betul, nggak bisa kita, saya maunya dia harus seperti ini ke saya, nggak bisa karena dia punya Hmm. karakter, dia Yes. punya kemauan, dia punya pemikiran, dia punya argumen, apapun yang dia katakan kan kita yang harus memberikan responnya tuh harus benar gitu. Nah Iya, benar. seringkali respon kita tuh belum benar ketika emang hubungan kita sama Tuhan juga tidak akurat, dalam artian Karena kita kita mau terima kemampuan dari mana coba? Kalau nggak akurat hubungan kita sama Tuhan kan, Kak? betul banget. Jadi Kemampuan untuk merespon dengan sabar, dengan kasih itu cuma dari Tuhan. ya bener. Nah, ketika nggak beres tuh ya, hati kita udah bersungut-sungut, mukanya bete gitu ya, otomatis kan kerja juga nggak mood atau apa dan segala macam, Iya. kan nggak bener kan. Nah akhirnya coba datang sama Tuhan, Tuhan aku kok ngerasain, ya kasih tahu aja Tuhan aku ngerasain ini, kok aku begini ya, kok gini ya, ya udah. Terus doa, ternyata Tuhan tuh lagi ngebongkar sesuatu, ya diarahin tentang kasih misalnya, dibongkarlah kasih itu yang 1 Korintus 13 ya, dia bongkar tentang kasih. Dibilang gini, kasih itu tidak mudah tersinggung. Ya. Itu terus simpel kan, tapi ngingetin, oh berarti kalau aku suka tersinggung berarti aku nggak punya kasih dong gitu. Saya bisa Mm-mm. doain Tuhan ampuni saya mau dikasih, dan itu kan proses, dan semua tuh proses, dan saya percaya kok makin kita terus haus, makin kita mau dibentuk, yang paling penting sih kita mau dengan lembut hati Tuhan, saya Mhm. mau dibenahi hati saya mau Yes. dibenahi hati saya gitu, supaya kalau ada hal-hal yang kita nggak sadari bahwa itu tuh sebenarnya istilahnya eh, dari diri kita gitu, bukan dari yang Tuhan mau. Tuhan tuh bongkar nih loh, nah ini Iya. kamu tuh masih nggak kuat di sini, yuk diberesin, Mm-mm. yuk dibersihin, Mm-mm. yuk nih buktinya Yes. kan dia ngomong kamu tersinggung, ayo diberesin gitu. Ini firmannya Tuhan bilang kan, Mhm. barang siapa mengasihi aku dia harus melakukan firmanku. Kalau kita Mhm. menjadi pelaku firman, Tuhan bilang apa, eh, kami akan bersama-sama tinggal di dalam dia, artinya Allah dan Kristus yang adalah sang Yes. firman sendiri tinggal di dalam Mhm. kita. Kalau dia tinggal dalam kita, ya udah apapun yang kita lakukan Tuhan pasti buat berhasil gitu. Ya Amin. udah pasti, Mm-mm. karena dia pemilik segala sesuatu yang Mm-mm. punya otoritas di atas segala sesuatu. Kalau itu yang memerintah dalam kita, ya udah semua pemerintahan tersingkir pastinya. Mhm. Iya. Jadi ya, sosok Tuhan itu adalah sosok Bapa buat kakak ya. Dan tadi kakak udah bagiin bagaimana Tuhan berbicara dan memberikan kekuatan. Kakak membagikan kesaksian seperti apa relationship kakak sama Tuhan. Dan itu adalah pengalaman yang indah. Dan saya rasa juga banyak dari kita ngalamin ya. Kalau ada yang merasa Tuhan seperti sahabat, ada yang ngerasa Tuhan seperti seperti bos gitu kan, ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi ya beragam, Ya tapi untuk tergantung. Ya. versi karya kali ini Tuhan sebagai Bapa. Nah, aku mau langsung ke poin waktu pandemi kemarin, Kak. Oh Itu ya. kesaksian yang aku suka banget sejauh ini ya, setelah kita bercakap-cakap selama kurang lebih 2-3 hari itu. Aku seneng banget sama part yang itu, Kak. Jadi teman-teman karya ini as a staff di salah satu company, pandemi kemarin juga kena dampak teman-teman. Itu merupakan hal yang sangat sulit buat karya, dan teman-teman yang dengar juga mungkin ngalamin hal yang sama. Dia mesti kehilangan banyak hal, dan di tengah-tengah padang gurun seperti itu teman-teman, Tuhan tuh bikin mujizat. Gila nggak? Yes. Keren banget. Akibat dari hubungan yang tadi dia ceritain itu, di masa-masa sukar dia ngalamin sesuatu, ngalamin penyertaan Tuhan dan bukti bahwa Tuhan itu beneran Bapa buat dia. Ceritain dong, Kak. Yes. Siap-siap. Dia kan buat kita nih, dia selain dia adalah bapak, dia adalah raja ya, raja pemerintah di atas segala pemerintah. Jadi setiap firman yang Tuhan sampaikan sudah pasti tuh, pasti terjadi ya nggak? Karena
ya itu hukum ya kan, ya apapun yang diperintahin sang raja udah pasti terjadi gitu. Nah, waktu pas pandemi itu ngalamin satu eh, satu perjalanan yang kurasa ini tangan Tuhan banget, yang hanya tangan Tuhan yang bisa aku bisa lihat Tuhan tuh ternyata Tuhan itu benar-benar real gitu. Tuhan Iya, itu benar-benar benar-benar nyata, nyata benar, gitu. benar, Ya, benar. di saat kegoncangan yang ada di sekeliling kita, Tuhan buat nih orang-orang yang berharap sama Tuhan, orang-orang ya orang percaya, anak-anaknya dia gitu. Dia nggak akan, Tuhan nggak akan ini kok, nggak akan ngebiarin kita untuk tergoncang selama kita emang terhubung dengan dia, dengan aturan. Iya. Selama kita tuh kita nggak ngandelin kekuatan sendiri, kita nggak ngandelin juga kekuatan dari keluarga kita atau siapapun lah itu di luar dia gitu. Dan ternyata ya emang kuncinya emang ada firman sih, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia kan seperti ya di padang gurun belantara yang tidak berpenduduk. Wah, itu ada firman sebenarnya gitu. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan itu sudah terbukti gitu. Oh iya, pas pandemi itu. Jadi ada pemotongan lah ya. Saya nggak tahu Tempi ngalamin nggak. Pemotongan gaji ya Kak ya pada masa itu. Ada pemotongan gaji, jadi nomor berapa? 60%. Wow, 60%. Ya, bayangin. Sedangkan Kakak di Jakarta ngekos. Yes. Di Jakarta ngekos dan gaji dipotong 60%. Dan mesti bayar makan kan. Ya kalau punya tabungan ya lu harus korek-korek tabungan lu, tapi mau itu kita kan nggak tahu sampai berapa lama, benar. Itu. Ya kalau nggak ada mujizat ya habislah itu gitu ya. Ya kalau ada juga, dan kalau itu pun kalau ada gitu, dan kalau ada ya habis di India gitulah. Tapi saya ngerasa waktu pas kondisi itu sedikit agak ketar-ketir dalam arti, oh gimana gitu, waktu 60% gitu, wah ini kayak tahu nggak sih perahu yang lagi ada goncang badai gitu, itu murid-muridnya udah kayak ngerti nangkep panik. Ya, panik. Udah siap-siap kebalik perahunya. Ya, ini gimana nih perahu gitu. Dan itu saya cuma nggak tahu ada satu kekuatan yang ngapain saya harus takut lah, saya Bapak pemilik segala sesuatu lah. Jadi kayak justru ini tuh saatnya gitu anak-anak Tuhan yang harus mengandalkan Tuhan, yang kalau Tuhan bilang ada sih firman-Nya ya, yang ya itu tuh cara Tuhan untuk membuktikan segala sesuatu akan tergoncang kecuali kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Untuk membuktikan bahwa hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan gitu. Ya, jadi waktu pas itu kejadian, kenapa gue masih harus goncang? Enggak gitu sih ya awalnya. Enggak pada sorry ya. Jadi saya coba balik, bukan dibuat boy tapi sadar saya anak Allah, ini punya Bapak di atas segala raja gitu. Udah saya ambil waktu untuk saya doa, oke Tuhan, saya nggak pusing dengan goncangannya, karena Jakarta itu udah kayak kota yang tidak berpenduduk, tidak satu orang pun yang berani keluar. Saya nggak tahu dengan Makassar gitu masih kan sepi. Tapi seluruh Jakarta, halte busway aku lewat pakai transportasi online, saya lihat sekeliling Jakarta itu sepi. Halte busway yang biasanya orang tuh nggak ada orang, wah jadi kayak gini banget. Mall semua nggak ada orang sama sekali. Terus nggak ada yang berani keluar karena emang nggak boleh kan keluar, dan ketakutan karena ada kejadian itu. Saya bilang, wah ini harus berdiri nih anak-anak Tuhan ya kita lah ya gitu. Kita tuh punya Allah yang luar biasa gitu. Dan ya udah take time untuk doa. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau Tuhan dan Raja, saya tahu Engkau ada, dan saya mau supaya hati saya tuh nggak fokus dengan itu loh. Saya nggak mau fokus dengan itu. Saya nggak mau fokus dengan pemotongan itu, no way gitu. Saya nggak mau fokus dengan kegoncangan, no way. Saya mau fokus dengan Tuhan. Udah, itu doang saya mau. Dan Kak, aku ingat Kakak bilang pada saat itu pun Kakak termasuk golongan staff yang baru di company ini kan ya? Yes. Jadi dulu aku sebenarnya dari company yang lama, itu tuh company aku sebelumnya tuh jauh lebih bagus dari company yang ini. Itu udah punya nama. Yes. Dan itu kan masih startup ya, yang sekarang itu startup, dan you know what, itu baru 1 bulan. Baru sebulan. Yes, 1 bulan startup. Saya belum kenal, saya belum tahu semua seluruh perusahaan aku. Produknya saya belum tahu sama sekali.
Sementara saya dari perusahaan yang ya famous, cukup famous gitu ya, dan orang nggak perlu, kita nggak perlu nawarin itu produk, orang udah cari itu produk karena dia udah Yep, punya nama gitu. bener. Jadi nggak susah untuk jual karena saya pemasaran kan gitu. Nah kalau di sini ini belum punya nama produknya sama sekali, dan udah mah belum punya nama, tiba-tiba ada COVID, gak bisa jualan, semua store tutup. Bayangin Ten, dan Iya, bos gue bilang potong gaji itu 60% 60%. karena nggak punya ini loh, cash flow perusahaan juga goncang, gimana mau bayar Betul, perusahaan betul. kalau nggak ada masukan gitu kan. Tapi saya bilang Tuhan, saya nggak mau fokus dengan itu kegoncangan, saya nggak mau fokus ngelihat apapun, saya mau fokus dengan Engkau. Sama Yes. sekali nggak ada rasa takut, awal-awal doang sih. Tapi ketika aku bilang saya nggak mau takut dengan itu, saya hanya mau lihat Tuhan, yang adalah Tuhan. Udah saya doa, ya memang walaupun ngomong tetap ya apa nih Tuhan yang aku lakukan gitu. Tapi sambil berdoa, ya take time dengan doa lebih semula ya. Ya ada effort lah ya. Istilahnya gini, cari Tuhan itu lebih lagi gitu. Nggak cuma hanya untuk kebutuhan kita doang, tapi kita juga kayak berdoa untuk bangsa dan negara juga kan. Dan teman-teman aku juga banyak yang di PHK. Benar, benar, benar. Teman-teman aku tuh Jadi dia, ini penderitaan lengkap Kak. Kakak udah di perusahaan baru, company-nya belum ada nama, yes, terus potongan gaji Daniel 60% dan dikelilingi dengan berita-berita teman-teman Kakak semua banyak yang PHK dengan banyak tunggakan kredit. Aduh, itu ya, parah sih. iya. Teman-temanku nih ada yang dia harus bayar mobil, dia harus bayar cicilan rumah, dan dia di PHK. Kamu bayangin, nggak ada pemasukan, sementara dia cicilannya banyak. Dan itu kan, oh ini ngekos gitu. Terus gue ngeliat itu bisa goncang nggak? Ini perusahaan gue belum ada namanya. Tapi saya bilang, bener gak sih yang dia kita tokoh kita dia menguatkan kepercayaannya loh. Wow, yes. Ya kan? Justru di saat Yes. seperti itu kita harus menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan gitu. Betul, Waktu Kak. pas ngalamin itu oke, dan ambil doa lebih sungguh, baca firman lebih sungguh, dan sebenarnya gini, jangan karena ada masalah terus kita datang sama Tuhan. Itu kan juga kelihatan ya motivasi hati kita ya. Selalu ketika ada masalah baru datang sama Tuhan. Ketika lagi happy, aduh kemana aja Neng gitu. Jadi pada saat itu ya ambil puasa juga ya, soalnya apa ya, karena supaya bisa denger-dengeran apa nih yang harus kita lakukan gitu. Dan saya ngelihat sih tangan Tuhan banget ya. Jadi ada satu customer itu cuman mungkin selang 2 bulan apa 3 bulan apa 2 bulan saya lupa pemotongan gajinya. Ada satu customer, tolong desain dong ini, saya mau pakai buat anak saya, customer saya. Terus kita buatin, ternyata kita posting atau dia story dan kita mention, pada ngambilin, dan saya coba blast ke customer saya, which is saya juga belum supply ke mereka. Brand saya ini masih baru banget, saya juga masih struggle untuk supply itu ke customer saya, Ten. Jadi saya blast, ini saya punya new produk. Itu facial tahu kan? Facial, iya. Kemarin Kakak cerita. Yes. Jadi ada satu customer yang request, bisa nggak kalian bikin facial? Dan Karya iyain, lalu coba bikin facial dan ternyata permintaannya banyak banget. Ya. Banyak banget permintaan, dan lewat cara itu Tuhan berkati Kakak. Dan aku ingat Kakak bilang, bahkan karena facial itu tiba-tiba mereka nanya, selain produk facial kamu punya produk, kamu punya produk apa aja? Bayangin, selama ini Kakak bingung dong, pakai metode apa untuk masarin nih produk baru yang belum ada nama. Sekarang gara-gara facial mereka pada minta produk yang lain. Wah, mujizat. Mujizat banget, akhirnya mereka jadi minta, tolong dong produk kamu, karena dia jadi haus dengan produkku yang ini, dan dia jual, dan itu bagus banget. Aduh, itu gue bayar cash deh. Lu berapa bayar cash? Sampai ada yang begini, tolong jangan masukin ke customer itu ya, karena mungkin mereka saingan ya. Tolong jangan kasih ke yang lain. Jadi di kota ini saya yang pegang. Nggak bisa, saya udah Pak, kalau mau ambil ke kita mau Bapak monopoli kota ini, Bapak harus ambil sekian banyak. Oh, it's okay. Berapa uangnya? Bapak harus bayar cash. It's okay. Berapa jumlahnya? Nomor berapa? Aku sampai itu ya speechless dengan quantity mereka tuh banyak banget namanya. Sampai
kritiknya juga bagus gitu. Banyak sih, nominalnya juga Kak, cukup. Aduh, itu ya. kalau boleh tahu face shieldnya untuk bayi, Untuk baby dari newborn bisa sih sampai newborn. kita ada beberapa kategori Mhm. sampai akhirnya kita customerku juga request lagi biar buatin dong buat toddler gitu kan, kita buat Nah, lagi buat yang toddler dan legit itu lagi gitu. pada saat itu kakak orang pertama, company pertama yang produksi. Ya jenis itu yang akhirnya Wow, yang lain tuh jenis pada itu. jadi ya akhirnya yang lain jadi ngikutin juga karena mungkin Mm-mm. customer kita kan akhirnya dia posting di Iya, e-commerce-nya mereka gitu ya. bener. Ya itu juga nggak susah buatnya ya kan, tapi Mm-mm. buat saya itu jadi jalan juga untuk saya bisa masuk Yes, produk saya yang lain gitu dan bener. mengucap syukurnya intinya Tuhan kita luar biasa ya Aku aja dengerin lagi kesaksian itu sekarang dalam hatiku tuh kayak ada apa ya kak, perasaan seneng, sukacita yang meluap-luap gitu loh. Melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. ya sebenarnya gini, Wow. kalau untuk berkat kan buat Tuhan aduh kecil lah ya. Iya, setuju, setuju. Iya saya cuman kayak ngeliat oh iya sebenarnya kita nggak fokus ke berkatnya ya kan ya. Nah Iya, mm-mm. lebih dari itulah Tuhan mah udah kasih lagi kayak Mm-mm. nyawanya aja dia udah kasih buat kita. Benar, benar. Artinya berkatnya aduh itu nggak sebanding lah gitu. Bilang kan Mm-mm. kayak dulu kerajaan Allah maka semuanya itu akan tambahkan. Ditambahkan. Jadi ketika kegoncangan ya udah cari kerajaan Allah kan kerajaannya nggak terguncang gitu ya. Apa Yes, yang kamu yes. butuhkan udahlah nggak usah ini kan gitu ya Iya. buat Tuhan malah ya yang kalau tadi kan dibilang di awal Mm-mm. aku super kreatif gitu ya setuju Benar. dia kreatif gitu. Apa yang kita butuhkan dia tahu gitu jadi Mhm. ya cuman lihat ya tangan Tuhan tuh benar-benar nyata buat siap kita anak-anaknya gitu yang mengandalkan dia ya. Yes. Aku suka banget kakak bahas tentang kerajaan yang tak tergoncangkan dan setuju banget kak. Kita mau lari kemana lagi? Lari kepada kerajaan yang tak tergoncangkan ketika semuanya goncang ya kak. Karena Dan semuanya akan goncang kecuali kerajaan benar, Allah. benar. Dan masalah berkat tuh hal yang paling paling kecil lah ya dibanding semuanya. Terlebih dari semua itu sebenarnya hal pertama yang kakak terima ketika ngelewatin masalah kemarin adalah hati yang tetap tentram dan terhubung sama Tuhan, berharap, berpengharapan. Karena ada orang bahkan kak yang dalam situasi seneng aja dia nggak berpengharapan. Tapi luar biasanya di dalam Tuhan tuh ngadapin badai, perahu udah oleng dan udah siap kebalik, tapi kita bisa tetap berpengharapan. Itu tuh hanya di dalam Yesus. Karena jujur gini Ten, mungkin gini apa ya rasain jujur kan aku udah mama papa udah nggak ada nih ceritanya Iya, ya kan. Jadi, mungkin kalau teman-teman gue masih punya bokap pokoknya ya udahlah ya gue minta gitu ya masih ada tapi tempat bukan bergantung. ya gitu tapi nggak salah dengan itu tapi lebih kepada ini ya udah sih Tuhan di atas daripada orang tua juga kan kemampuannya juga gitu tapi lebih daripada itu lebih kepada gini loh segala sesuatu tuh ada di dalam Tuhan gitu loh jadi gimana ya apalagi yang kita cari apalagi yang kita Yes. harus cari selain dia gitu yang Mhm. kebutuhan mah buat Tuhan aduh Tuhan mah kebutuhan itu tuh udah Tuhan tahu sebelum kita minta sebenarnya Tuhan udah tahu Yes. jadi Yes. bagian kita kalau untuk berpengharapan yang benar itu semua anugerah ya kayak semua tuh Mhm. rasanya tuh kasih karunia anugerah Tuhan dan satu hal lagi dan memang ya butuh Tuhan nggak bisa apa-apa selain Tuhan nggak Mhm. bisa kita jadi orang yang kreatif selain Tuhan dan kita juga ngalamin mujizat juga karena Tuhan gimana ya di padang Iya. gurun kita bisa buat mujizat air kan bener nggak sih gitu jadi eh, pengharapannya di situ sebenarnya karena Mhm. dia sumber dari segala sesuatu ya kemana saya harus mencari sumber dari segala sesuatu kalau Iya. bukan sang sumbernya sendiri yaitu Tuhan oke Mhm. kita punya Yes. orang tua rohani misalnya atau kita punya pendeta tapi kan kita nggak bisa ngandelin pendeta minta doa nggak selalu ya boleh kita tapi kan pendeta pun berdoa ke Tuhan kan istilahnya gitu loh jadi ya tetap gitu ya harusnya kita ke Tuhan terhubung Sip. Thank you kak. Thank you for sharing. Aku senang, aku diberkati banget. Well, setelah semua
perjalanan kakak sejauh ini bersama-sama dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan mengubahkan Ria yang dulu menjadi Ria yang sekarang, dan mujizat-mujizat yang kakak alami, setiap pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan, dan pengalaman melewati badai juga bersama Tuhan. Apa pesan yang mau kakak sampaikan untuk generasi ini? Ya proses terus menerus ya, friend. Aku pun memang ya, kita every single day pasti diproses, ya kan. Dan proses pun masih terus berlanjut supaya kita makin sempurnakan. Kan sebenarnya tujuan Tuhan pasti kita menjadi serupa seperti Kristus, ya kan. Seperti Kristus dalam hal kasih yang tadi gak mudah tersinggung. Gak mudah tersinggung gitu ya, itu tuh hati lunturin. Karena ketika kita sadari bahwa Kristus yang di dalam kita, ya kita harus sadari kita harus di dalam kasih. Itu sih yang aku lagi belajar. Lalu apalagi ya, banyak sih nanti ini ada satu poin yang aku percaya semua kita juga ya, mungkin untuk generasi kita ya, yang misal nih belum boleh sebutin di pasangan hidup ya Teh, ya punya pengalaman dalam hal seperti itu, dalam hal pasangan hidup sekalipun, saya percaya banget itu Tuhan tuh campur tangan untuk setiap kita yang mau dengar-dengaran sama dia ya. Kecuali emang kita ya udahlah, ini kan kita bawa mau-maunya kita nggak bisa dengar Tuhan kalau kita memilih mau-maunya kita. Yang ketika kita memilih mau-maunya kita nggak akan tahu gimana ya namanya, apapun yang menjadi konsekuensi dari apa yang kita pilih. Ya udah, Tuhan kan nggak memaksa kamu harus ikuti aku, enggak. Tuhan kan kasih, balik lagi tadi, Tuhan itu hanya memberi pilihan. Kalau kamu melakukan kehendak Tuhan, ya kamu akan terjagai. Tapi kalau kamu melakukan kehendakmu, ya resiko ditanggung sendiri. Istilahnya gitu loh. Jadi ya apapun yang menjadi konsekuensi dari pilihanmu, ya sudah, berarti kamu harus siap dengan itu. Tapi ketika kamu dengerin apa kata Tuhan, kan kalau tadi di awal tujuannya adalah ya untuk melakukan kehendak Tuhan, ya kan, untuk semua kita gitu. Jadi yang saya dapetin sendiri dan terus masih belajar sih, stay connected dengan dia kita, untuk karena kita nggak bisa dengar Tuhan bicara lewat firman. Tuhan tuh bisa bicara lewat mimpi juga, ya, bisa bicara lewat impresi, atau mungkin impresi saat kita doa tiba-tiba dikasih pengertian gitu kan, waktu saya ngarahin ya. Kita nggak bisa ngalamin itu tanpa keterhubungan yang akurat dengan Tuhan. Terhubungan yang akurat yang seperti apa sih? Persekutuan kita hidup dengan Tuhan. Saya bisa nih dalam seminggu bisa evaluasi, oh iya, saya ternyata jam doanya kurang. Pantesan saya tuh kayaknya baca firman kok kayaknya biasa gitu, atau enggak, kok saya nih bisa evaluasi gitu, gimana sih evaluasi hubungan kita sama Tuhan. Karena balik lagi kan kita juga lagi diproses gitu. Oh ya Tuhan, maaf, ternyata ampuni ya Tuhan, kok saya persekutuannya kurang nih gitu. Balik lagi, ya haus lapar akan Tuhan itu yang kita harus terus minta. Tuhan, saya minta haus lapar akan Engkau gitu. Karena hanya hati haus lapar akan firman yang yang buat kita tuh bisa terhubung dengan dia. Kalau Tuhan bilang apa? Ya melekatlah sama seperti ranting dengan pohon. Emang ranting bisa berbuah kalau lepas dari pohon. Tapi kalau menyatu dengan pohon, ya dia akan menghasilkan buah. Dan Tuhan mau semua kita menghasilkan buah cinta dia dan banyak hal gitu. Tuhan mau kita berbuah, menghasilkan buah kebenaran, kerajaan Allah. Ya semua yang dari Tuhan kita menghasilkan buahnya, gitu. buah kerajaan, buah kebenaran. Pesan dari Karya supaya kita terus terhubung sama Tuhan, teman-teman. Kalau terhubung dalam hal apapun, Tuhan pasti kasih pesannya. Dalam hal pasangan hidup, Tuhan juga kasih pesan, kasih arahan. Tuhan kasih hatinya buat kita gitu ya, Kak ya? Ya, yang Tuhan arahin sih ini. Karena gini loh, Tem, sometimes kita tuh nggak bisa bedain mana yang jadi suara Tuhan, mana yang memang keinginan kita. Makanya terhubung dengan Tuhan setiap saat tuh akan membuat kita punya kemampuan untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari kita, mana yang dari si jahat. Ya, gitu. Makanya tadi pesan kakak kan terus terhubung sama Tuhan kan?
yang aku alamin sih itu mungkin beda-beda ya setiap kita ya kan. Tapi saya percaya ya keterhubungan dengan Tuhan udah pasti sih membuat kita untuk yang aku ngalamin aja, yang aku ngalamin gitu, dan saya percaya itu. Terus juga aku juga mau belajar ya kan gitu. Aku pun masih Iya, belajar juga gitu, dan aku mau juga memiliki hati yang terbuka. Misalnya Tenti kasih masukan nih Kak, aku dapetin, aku percaya kok itu juga pesan buat aku gitu ya, bahwa Tuhan bicara lewat Tenti nih lagi ngarahin sesuatu. Jadi sebenarnya ya kita harus memiliki hati yang lembut aja sih, jadi nggak hati yang yang lembut. ya kita nggak ngeblok apa yang orang lain sampaikan, which is itu firman gitu, which is itu kebenaran, which is itu Tuhan lagi ngomong sama kita gitu. Kita nggak ngeblok itu yang aku rasain gitu. Karena saya pun dengan Tenti waktu kemarin diskus ya kan, saya ngerasa itu juga pesan buat aku gitu, maksudnya buat pesan yang emang ya Tuhan bisa pakai Tenti berbicara ya kan. Jadi kita saling melengkapi, kita saling menyampaikan apa nih yang diproses Tuhan sama Tenti gitu ya. Ya ada di satu dua kata yang Tenti sampaikan, oh iya benar juga gitu ya, dan sebaliknya begitu gitu. Itu pentingnya sebenarnya yang aku dapetin ya kan. Kita harus punya komunitas yang membangun. Ya kita semua jangan asal masuk komunitas sebenarnya itu. Karena di situ komunitas itu membangun hidup kita. Terutama adalah untuk kita mengenal dia dengan benar sebenarnya itu. Karena kalau kita nggak mengenal dia dengan benar, kita hanya dengar, oh Tuhan itu Tuhan, lagi saya jadi bobot Tuhan itu, oh Tuhan itu luar biasa ya, tapi kita nggak ngalamin kan gimana gitu. Tapi Iya. dulu saya begitu kok saya punya sepupu, jadi kita tuh suka kumpul keluarga di Bandung, punya sepupu yang kok mereka bisa sih ngalamin Tuhan, maksudnya kok bisa sih bagi ini share gitu, atau kakak-kakak rohani. Jadi Tuhan mau dong ngalamin, dan punya kerinduan kan haus. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku, maka dia akan kuberikan air yang tidak akan pernah membuat kamu haus lagi. Itu kan firman Tuhan ya, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan pernah haus lagi. Sebaliknya kata Tuhan, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Makanya kita jadi kalau ngomong tuh kayak seneng kan, Tenti bisa cerita banyak, kenapa itu air mengalir, sama saya juga gitu. Saya ngomong, oh ini tuh air dari dalam. Barang siapa haus, baiklah datang sendiri. Kita waktu haus, kalau kita pengen sesuatu, aduh ini saya lagi gabut, ya udah saya cari keluar deh ke kafe atau nggak kemana, nggak akan bisa puasin, oke lah gitu ya, kamu minum minuman, udah ke rumah lagi, balik lagi di rumah atau lagi tiduran di kamar, haus, rasain nggak yang tadi? Enggak kan? Cuma sebentar doang gitu. Atau misalnya ya apalah yang membuat kita dengerin musik atau nonton misalnya Netflix misalnya, oh iya seneng filmnya bagus gitu, udah setelahnya gitu. Tapi kalau dari Tuhan, kata Tuhan malah jadi mata air yang tidak pernah kering gitu, mata air yang mengalir terus menerus, terpancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi maksud Tuhan itu yaitu mata airnya tuh akan ngalir. Jadi waktu kita lagi kerjaan, yang kita omongnya juga aliran air yang menghidupkan ya, karena kita dihidupkan sama air hidup itu gitu. Dan begitu pun dengan keluarga kita, ya itu proses itu. Bukan berarti karya nih udah gimana, maksudnya enggak, semua proses. Aku juga kok masih aku juga masih di proses, dan aku juga mau terus belajar, dan aku juga proses supaya apa yang jadi goal Tuhan atas tiap-tiap kita kan sebenarnya yang Tuhan mau ya, supaya kita tuh seperti yang berupa seperti Kristus. Jadi kita nggak lagi bawa-bawa maunya kita. Aku tuh maunya Tenti harusnya begini loh ke aku. Nah, itu kan maunya kita. Tapi ketika Tenti nggak seperti yang aku mau, ya udah respon. Gimana nih responnya? Kok aku nggak enak ya sama sikapnya? Gimana responnya? Nah, itu harus dikoreksi tuh kalau dia. Respon dengan benar. Yes. Thank you Kak untuk pesan-pesannya dan kesaksiannya. Aku seneng banget bisa ngobrol sama Kakak malam hari ini. Dan teman-teman, kalau teman-teman tertarik mau ngobrol lebih jauh, teman-teman mau nanya sesuatu, teman-teman bisa komen di kolom di bawah, atau juga bisa menghubungi Kak Ria langsung. Barangkali teman-teman punya situasi yang sama dan butuh ngobrol lebih jauh, silakan menghubungi Kak Ria di Instagramnya. Aku juga taruh linknya di description box. Dan kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi, karena sebulan 2 kali dengan tamu yang berbeda. Aku berterima kasih Kak Ria sekali lagi
untuk waktunya malam hari ini dan berdoa supaya hari lepas hari Karya senantiasa ngalamin Tuhan terus dan jadi kesaksian buat banyak orang. Sampai ketemu Karya dan sampai iya dan sampai Jakarta ketemu ya, jangan lupa ke Jakarta ya. Siap Kak, siap. Dan sampai ketemu juga teman-teman semuanya. Aku akhirin Speak It Loud malam hari ini. God bless you, grace to you, bye.